Untuk para tamu undangan yang masih di luar ruangan, kami mohon sekali lagi untuk memasuki. Ya, selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan live event HUT ke-18 Partai Hanura yang kali ini mengusung tema Bersama Rakyat, Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Daerah. Bersama saya Fitri Megantara, pemirsa, di peringatan hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura juga akan diisi dengan workshop atau bimbingan teknis nasional untuk 528 anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia. Dan untuk mengulas mengenai apa yang ingin Partai Hanura sampaikan dan tekankan kepada para kader dan juga masyarakat di ulang tahunnya yang ke-18 ini, saya sudah ditemani oleh dua politikus senior. Telah hadir bersama saya Bapak Ahmad Mukowam, Ketua Panitia Pengarah HUT ke-18 Partai Hanura. Selamat siang Pak Mukowam, apa kabarnya siang hari ini? Baik-baik. Baik, dan juga kita juga akan berdiskusi bersama Bapak Hadianto Rashid, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Wali Kota terpilih Kota Palu 2024-2029. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Mbak Fit. Apa kabarnya? Alhamdulillah untuk baik. siang hari ini? Baik. Pak Hadi dan juga Pak Mukowa mengenai tema HUT ke-18 Partai Hanura kali ini adalah Bersama Rakyat, Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Daerah. Mungkin dari Pak Mukowa terlebih dahulu, apa sebetulnya makna dari tema itu? Ya, terima kasih Fitri. Tema ini begitu involve ya di dalam Hanura ya. Jadi apalagi Pak Ketua Umum itu dari waktu ke waktu memberikan konsentrasi perhatian yang luar biasa kepada daerah. Ini bukan kemudian memunculkan daerahisme, tidak. Tidak juga kemudian kita tidak meninggalkan nasionalisme, juga tidak. Tetapi bahwa ini kita memberikan penekanan bahwa kemakmuran, bahwa kesejahteraan itu harus merata di seluruh tanah Indonesia ini. Nah, jadi karena itu, kalau kita bicara fakta hari ini, disparitas ketimpangan itu ada ke wilayah, provinsi, ekonomi dan lain-lain. Nah, karena itu ceruk ya, ruang ini saya kira dalam konteks nasionalitas Hanura itu harus menjadi perhatian kita. Nah, tentu ya banyak sekali kajian-kajian, banyak sekali program-program, banyak sekali hal-hal yang belum bisa dilaksanakan secara optimal untuk mengetahui bagaimana prosperitas, kesejahteraan masyarakat secara nasional ini. Kita tahu misalnya soal yang berkaitan dengan income per kapita, kita tahu namanya PDB ya, kita tahu namanya ketimpangan wilayah, Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Ya. Tetapi kalau kemudian kita bicara income per kapita, hari ini sudah sangat tinggi sekali kita. Ya. Sudah lebih dari 4.500-an. Tetapi kalau kita lihat bagaimana fakta di lapangan, nah ini yang saya kira Pak Ketum dan kita semua memberikan satu konstatasi sepakat bahwa kemakmuran itu menjadi penting ketika kita bicara Indonesia, maka tidak hanya bicara Jakarta, tidak hanya kota-kota besar, ya, tetapi bagaimana juga secara stratifikasi dalam populasi saja, ada desa, ada kota, ya, kemudian ada miskin, ada kaya, ada disparitas, ada Gini rasio dan lain-lain. Jadi karena itu saya kira apa yang hari ini kita perjuangan bersama-sama melalui Partai Hanura ini, saya kira menjadi sesuatu yang kalau kemudian disadari oleh seluruh komponen bangsa, tidak akan ada ketimpangan, tidak ada disparitas, dan semua menjadi bagian dari proses kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia itu. Baik, dari Pak Hadi sendiri bagaimana memaknai tema HUT ulang tahun ke-18 Partai Hanura ini? Hari ulang tahun selalu menjadi momentum gitu ya buat semua kita. Terus sebagai Partai Hanura menjadi momentum untuk mengevaluasi posisinya hari ini dan mengingatkan selalu kepada seluruh kader dengan tema yang ada bahwa Hanura itu berasal dari rakyat dan kemudian tentunya harus terus gitu ya fokus terhadap kerja-kerja ke depan, bagaimana menguatkan posisinya di tengah masyarakat dan menguatkan masyarakat dengan kedudukannya sebagai partai yang bersumber dari rakyat gitu ya. Nah, mengenai fokusnya sendiri, apa kemudian yang ditekankan ataupun yang menjadi fokus Hanura terutama ketika menginjak usia ke-18 ini, Pak Mukowam, silakan. Baik, jadi usia 18 bagi Hanura ini sebuah usia yang secara sederhana selalu ada yang namanya kontemplasi ya. Perjalanan kemarin, hari ini dan kemudian besok mau dikemanakan ini Hanura. Nah,
dari waktu ke waktu, terutama terakhir ini di dalam proses pileg misalnya, kemudian pilpres, kemudian pilkada, ya, saya kira itu semua memberikan satu masukan berharga pada kita untuk kemudian bagaimana kita siap. Karena itu salah satu yang hari ini barangkali ya saya sebagai Ketua Steering Committee sampaikan kepada DPP, kepada Ketua Umum bahwa agen-agen pembaharuan Hanura ini banyak sebetulnya. Kalau bicara anggota DPRD yang 500 lebih, itu adalah agen pembaharu, ya, milestone yang mereka harus kita kelola baik-baik. Nah kalau kemudian kita bicara apakah kemarin tidak, saya tidak dalam konteks bicara kemarin tidak baik, tidak. Tapi bahwa saya melihat 528 itulah agen utama Hanura di dalam mengembangkan di berbagai daerah. Ya. Mulai dari misalnya Aceh, Sumatera Utara, ya. Daerah-daerah potensial ini perlu ditingkatkan lagi. Daerah-daerah yang mungkin belum seperti daerah Sulawesi Tengah, seperti Kalimantan Utara, seperti Sumatera Utara, seperti juga di Sumatera Selatan, seperti juga Nusa Tenggara Timur, seperti juga di Papua Barat, ya. Kemudian juga di mana lagi itu di Nusa Tenggara Timur, ya. Jadi saya kira daerah-daerah ini hari ini kita lihat bahwa kaget kita, ternyata banyak di Hanura ini, ternyata kita tidak sendirian. Maka itu kemudian tadi Pak Wali sampaikan bahwa hari ini kita memastikan bahwa Hanura siap, Hanura bersama kadernya, Hanura bersama partai-partai lain, sehingga kita tidak berkecil hati menghadapi masa depan. Nah, itu. Baik Pak Mukowa, mengenai hari ini tadi kan kita sudah saksikan bersama dalam tayangan, Ya. ada Ketua Umum kemudian sudah hadir di Ya. Krakatau Ballroom, tapi untuk di hari ulang tahun ini siapa saja kemudian yang sudah konfirmasi datang untuk mengikuti hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura ini? Ya, pertama partai-partai, kita tidak melihat partai itu di mana, kita undang semua. Lalu yang kedua ormas, ya. Kemudian tokoh-tokoh baik para pendiri dan juga tokoh-tokoh publik. Kita lihat tadi misalnya adalah sudah tampak itu adalah Mas Pramono, ada Bang Dul, ada Pak Sekjen PDI, ada dari Parti, ada juga tadi saya lihat dari PBB. Ini menandakan bahwa willingness to bergaul dengan Hanura itu sudah ada dan masih ada, akan selalu ada. Jadi kalau melihat suasana hari ini, ya, saya lihat kita sama-sama lihat dari layar TV, itu memastikan bahwa harapan ke depan itu masih cukup prospek bagi Hanura itu, ya. Jadi hal macam ini yang saya kira di dalam pergaulan politik, bicara politik nasional, kita bicara mengenai rakyat, kita bicara mengenai apapun mengenai regulasi misalnya, ya, dengan berbagai macam stakeholder yang ada, saya kira kita tidak dalam posisi harus berjarak dengan partai lain. Ini saya lihat banyak sekali yang hadir juga. Oke, baik Pak Hadi mungkin ada tanggapannya. Saya pikir bahwa Partai Hanura sangat terbuka, ya, terbuka dalam komunikasinya dengan semua partai politik, demikian juga dengan pemerintah hari ini, gitu. Bahwa Partai Hanura tidak mendudukan posisinya sebagai oposisi, tetapi berada di samping pemerintah, ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan ke depan, yang pastinya bahwa Hanura akan mendukung semua upaya yang dilakukan oleh semua pihak, ya, baik itu teman-teman partai politik lain maupun pemerintah dalam upaya bagaimana membangun negara ini ke depan dengan tagline yang sejak awal, ya, diusung oleh Partai Hanura, bagaimana Partai Hanura berpihak kepada daerah. Hanura dengan temanya yang saat ini adalah Hanura bersama rakyat, mewujudkan kemakmuran dan kemudian kesejahteraan daerah. Nah itu yang kemudian menjadi concern fokus komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Hanura dengan siapapun. Nah, artinya komunikasi politik sangat terbuka, sangat lancar seperti itu, Pak Mukowam. Ini termasuk kerjasama ataupun komunikasi politik dengan PDIP sendiri? Oh iya, tidak hanya sendiri, jadi tidak hanya PDIP sendiri, tidak. Jadi Pak Ketum dalam berbagai kesempatan, diskusi terbatas, dalam rapat-rapat. Ya, posisi partai itu kalau kemudian kita mau menjadi partai besar, maka kita pertama harus tahu posisi kita, kemudian bagaimana tahu posisi juga partai lain. Nah, dan appealing saya, rasa saya yang kuat, ya, kenapa apa yang dilakukan oleh Hanura hari ini itu
mendapatkan atau berada di satu tempat yang memang dia dinamika politik ya seperti itu gitu. Artinya tapi semua kemungkinan komunikasi terus terjalin seperti itu ya Pak Mukawam ya? Pasti. Oke. Pasti kalau Baik, itu. Mungkin ke Pak Hadi lagi mengenai tadi kita sudah berbicara mengenai fokus Hanura di ulang tahun ke-18. Dari Iya. tanggapannya Pak Hadi sendiri seperti apa? Fokusnya pastinya bahwa Hanura mengevaluasi kerja Hanura dalam rentan beberapa tahun terakhir, khususnya setelah melalui pemilihan legislatif, kemudian masuk di pemilihan kepala daerah. Nah tentunya mencermati semua progresivitas yang terbangun dalam beberapa pesta demokrasi yang berjalan itu, maka pastinya Hanura melihat bahwa Hanura dengan usia 18 tahun sekarang yang kita anggap sebagai usia yang cukup dewasa, maka pasti Hanura akan membangun kerja-kerja yang semakin matang ke depan, bagaimana semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, mengambil peran yang positif dan kemudian berupaya agar supaya bahwa Hanura ini betul-betul bisa menjadi harapan besar masyarakat Indonesia ya, di semua daerah untuk bisa kemudian mengambil peran yang penting, peran strategis ya, sehingga Partai Hanura lebih partisipatif dan kemudian lebih kontributif lagi ya dalam pembangunan daerah. Mengenai konsen daripada Hanura sendiri adalah kemudian pada pembangunan wilayah, pembangunan daerah seperti itu ya Pak Hadi. Pak Hadi sendiri kan Ketua DPD dari Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana Anda menilai konsistensi Hanura untuk kemudian selalu menggaungkan mengenai pembangunan daerah, pembangunan wilayah seperti itu? Hari ini saya bersyukur bahwa kembali terpilih menjadi wali kota gitu ya, menunjukkan bahwa masyarakat gitu ya di Kota Palu ya, merupakan daerah ya pemilih saya, menunjukkan bahwa mereka masih memberikan ruang yang baik kepada saya untuk kemudian terus mengawal pembangunan di Kota Palu. Nah ini menunjukkan bahwa pesan yang tersampaikan lewat dari partai politik ya, kepada kami kader ini berarti berjalan dengan baik. Nah sehingga kemudian mendapatkan kesempatan kembali. Perlu diketahui oleh Mbak Fitri bahwa teman-teman ya, yang mendapatkan ruang sebagai anggota DPR, sebagai kepala daerah, satu fokus mereka adalah bagaimana mereka harus bekerja dan kemudian berpikir keras ya untuk memberikan kontribusi yang positif kepada pembangunan daerah dalam sisi apapun. Dan itu yang menjadi itu yang menjadi concern Partai Hanura saat ini, apalagi dalam BIMTEK yang dilaksanakan di hari ulang tahun ke-18 ini, yang pastinya akan semakin menguatkan dan mendorong seluruh kader untuk semakin gitu ya, semakin positif berpikir dan concern gitu terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dengan cara bekerja yang baik, bekerja yang betul-betul bisa memberikan memberikan bukti yang baik ya, agar supaya kemudian bisa diterima baik oleh masyarakat. Oke, baik, kembali ke Pak Mukowa, mungkin sedikit berbicara mengenai dinamika politik juga Pak Mukowa, mengenai tadi posisi di Hanura dengan pemerintah ini, kemungkinan ke depannya apakah kemudian akan tetap berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang atau kemungkinan untuk bergabung bersama pemerintah atau seperti apa Pak Mukowa? Kemungkinan dinamika apapun itu bisa terjadi ya. Kalau toh kemudian hari ini situasi posisi seperti ini, saya kira besok atau lusa bisa berubah. Nah, karenanya Mbak Fitri, saya pernah berdiskusi dengan Ketua Umum soal posisi Partai Hanura kaitannya dengan pemerintahan. Memang kalau kita bicara secara ilmu barangkali, ya belum politik, kita bicara praktek politik, ini Indonesia, ini praktek politik kan begitu kan. Nah, kan itu kemudian saya sampaikan, mempersepsi pemerintahan hari bagaimana kita. Pak Ketum jelas sampaikan, saya nggak ada persoalan dengan pemerintahan. Kalau nanti ada kemudian satu dinamika, ya bukan tidak mungkin. Toh hari sekali lagi, Pak Ketum saya itu fine-fine saja dengan pemerintah kok. Nggak ada confuse, apalagi konflik. Confuse itu nggak ada, apalagi konflik gitu. Jadi saya masih melihat bahwa walaupun hari ini Pak Ketua, kita masih berada di luar ya. Tetapi bahwa posisi apakah harus masuk, apakah kemudian kita membackup, apakah kemudian cukup dengan tanda, partai sebelah juga begitu.
Iya kan? Oke, saya tidak berada di dalam tapi saya nge-backup. Ada kan partai-partai yang kita semua satu seperti itu kan. Ya. Jadi karena itu mungkin ya posisi seperti ini pun bisa juga dinilai sebagai posisi yang berpihak pada pemerintah. Jadi perspektif politik itu sangat tipis memang. Perspektif dan kemudian dinamika politik kadang-kadang berbeda, kadang-kadang berlawanan, kadang-kadang sama. Nah jadi karena itu bagi saya dinamika seperti ini menikmatkan bagi orang-orang yang memang mempunyai ketertarikan pada gerakan dan politik itu. Oke, baik. Masih mengenai politik juga sebelum kita kemudian kembali ke ruang Krakatau Ballroom, Pak Mukoa, mengenai pilkada yang sudah berlangsung. Ada pilpres, kemudian ada pilkada. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pilkada Jakarta, seperti itu ya Pak Mukoa. Dan ini kemudian sorotannya cukup besar. Namun kalau kita lihat ini angka golputnya juga besar ya Pak ya. Apakah kemudian ada strategi ataupun mungkin peran ataupun upaya dari Hanura ini sebetulnya bagaimana sih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, edukasi politik kepada masyarakat? Ya mestinya Fitri tidak sekedar bertanya mengenai kenapa ini rendah ya. Kok Hanura ikut menang? Itu yang mesti juga disampaikan dong kepada publik. Ya kan? Itu penting karena kan di DKI Jakarta ini hanya 2 partai yang secara P1KWK mengusulkan. Ya PDI bersama Hanura, kemudian Pram jadi dan Bang Dul jadi. Nah, kalau kemudian hari ini posisinya adalah di bawah 71%, sebagaimana pil-pil yang lalu yang dilakukan oleh di dalam mau pilpres, pileg dan lain-lain. Ini memang ada situasi yang memang kayaknya ya pada situasi pemerintahan kemarin itu memberikan pelajaran yang sangat baik kepada kita semua. Nah, bagi saya fakta-fakta yang kemarin memberikan efek negatif kepada politik itu harus disadari sebagai modal kita untuk melihat ke depan. Ya hari ini berapa sih kemarin 61% atau berapa itu sangat rendah sekali memang. Kita pernah sampai pada 81% loh ya. Jadi ruang 39% itu sangat tinggi sekali. Nah karena itu kita sebagai orang partai politik sudah barang pasti kita ya selalu melakukan koreksi. Ayo kita belajar bareng-bareng deh ngelola negara secara benar. Sehingga trust antara politik, masyarakat, negara itu ada. Jangan kemudian ada distrust. Nah, secara khusus misalnya adalah, mohon maaf ini sekali lagi, kemenangan Jakarta ini kan ada ruang tersendiri dalam perspektif yang genuine kan begitu kan. Yang lain sudah sebegitu rupa dalam tanda petik. Jakarta rupanya masih ada udara yang segar di dalam proses demokrasi di Republik ini kan begitu. Ya kan? Baik Pak Mukoa, saya akan ke Pak Hadi tapi kita berbicara mengenai daerah dulu Pak Hadi. Mengenai kepentingan daerah, menurut Anda bagaimana kemudian Hanura ini akan bisa meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi kedewanan agar kemudian kepentingan daerah ini bisa tercapai Pak Hadi? Ya salah satunya adalah BINTEK yang dilaksanakan oleh partai ya, di mana BINTEK ini kan menjadi jalan bagi partai untuk menyampaikan pesan-pesan ya strategis kepada seluruh kader ya yang saat ini memegang peranan penting gitu ya dalam posisinya sebagai legislatif ya. Diharapkan mampu mendeliver apa yang menjadi semangat partai Hanura ya. Nah, dan di samping itu juga bahwa teman-teman di kepengurusan tingkat daerah pun juga masing-masing juga memiliki goal gitu ya. Masing-masing juga memiliki masing-masing juga memiliki target gitu ya. Target yang harus bisa dicapai oleh seluruh kader yang berada di wilayah masing-masing. Dan tentunya harapan dari semua itu adalah bagaimana semakin menguatkan gitu Partai Hanura ini di tengah masyarakat sehingga bisa mendapatkan perhatian yang baik. Nah bagi kami sendiri di Sulawesi Tengah ya, yang alhamdulillah saya hari ini merupakan ketua Hanura Sulawesi Tengah, juga berharap bahwa Partai Hanura di Sulawesi Tengah juga semakin mampu gitu, semakin mampu mengambil posisi dan mendapatkan peran yang strategis ya. Dengan peran yang ada sekarang ya kita berusaha bagaimana kemudian peran-peran strategis itu ke depan ya supaya dapat semakin dicapai. Nah tentunya harapannya adalah bahwa kader harus mampu gitu
bekerja dengan optimal ya mulai hari ini ya. Saya jangan lagi gitu kita melihat masih 5 tahun lagi ya. Mulai sudah harus berpikir bekerja optimal mulai dari saat ini untuk menyongsong tahun 2029 nanti. Tapi harus ada penyamaan mindset seperti itu ya Pak Mukawam. Ini bagaimana nih Pak? Jadi ada satu diksi yang saya kira kalau seorang politisi mau melakukan itu, maka itu partai itu tidak akan kecil. Bahwa pemilu itu disiapkan sejak kita selesai nyoblos, itulah mesti kita lihat 5 tahun lagi. Ya itu yang saya kira dalam konteks teoretik bisa ya, tetapi dalam dinamika kelembagaan, personal, konsolidasi, kaderisasi, itu harus kita isi. Nah karena itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa ke depan itu variabel-variabel, instrumen-instrumen, perkaderan, pembelajaran, BIMTEK yang lebih intensif lagi, proses bagaimana political power ini menjadi captive politik, ya, social capital menjadi political capital. Saya kira ruang-ruang ini hari ini sudah sangat terbuka di Hanura. Jadi kalau kemudian nanti kita lihat misalnya di dalam pengukuhan kepengurusan yang akan datang, mungkin akan ada wajah-wajah baru. Insya Allah nanti kita tunggu bulan Januari yang akan datang. Dan saya kira itu akan menjadi darah baru, ya selain teman-teman yang ada di dalam. Bisa memang... jadi nanti salah satunya Mbak Fitri yang jadi kader baru nanti Hanura. Bisa jadi. Saya cukup jadi jurnalis saja. Iya, jadi ke depan optimisme dengan hari ini yang saya pahami, bagaimana kita mengelola, bagaimana proses berorganisasi, bagaimana proses kaderisasi, bagaimana mengkonsolidasi kekuatan DPD, bagaimana kita mengkonsolidasi teman-teman kita yang menjadi anggota DPRD. Jadi tadi di dalam diskusi sebentar tadi Pak Walita saya katakan, 528 ini agen utama. Akuntabilitas mereka tidak sekedar pejabat publik yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah, tapi kalian adalah juga kader Hanura yang ke depan tidak hanya dirinya itu sebagai bagian pemerintahan daerah, tapi juga kita pastikan mereka juga akan memberikan pergerakan pada Hanura ke depan. Pak Mukawam dan juga Pak Hadi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan segera bergabung bersama Krakatau Ballroom untuk melihat informasi dan juga suasana terkini di Krakatau Ballroom, di mana saat ini masih pembacaan doa yang nantinya akan disusul dengan lagu Indonesia Raya, untuk kemudian nantinya ada sambutan dari Ketua Umum Partai Hanura Bapak Usman Sabta. Baik, sambil kita menunggu bagaimana nanti sambutan ataupun pidato yang akan disampaikan oleh Ketua Umum, saya akan kembali ke Pak Hadi mengenai tadi dikatakan 528 anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota seluruh Indonesia ini merupakan agen utama. Pak Hadi, silakan. Iya, sangat jelas gitu bahwa hari ini Partai Hanura akan semakin dikenal, akan semakin diketahui, walaupun sudah dikenal dan diketahui ya. Tetapi akan semakin dikenal dan diketahui, kiprahnya itu sangat bergantung kepada 528 ya, anggota DPRD yang dimiliki oleh Partai Hanura. Oleh karenanya benar sekali yang disampaikan bahwa mereka ini yang sesungguhnya merupakan engine, mesin daripada partai ini. Kalau mereka mampu bekerja dengan efektif, maka berarti partai bekerja dengan efektif. Apalagi kalau kemudian dengan keefektifan mereka bekerja kemudian mampu mendapatkan perhatian yang baik dari masyarakat, maka itu yang menjadi harapan besar dari Partai Hanura. Oleh karenanya ya, di hari ulang tahun ini yang ke-18 ini tentunya seluruh kami di Partai Hanura, khususnya Ketua Umum, pasti akan menyampaikan pesan-pesan yang sangat strategis terkait dengan posisi dan kedudukan mereka, dan diharapkan tentunya bahwa nanti akan menjadi penyampaian dari Ketua Umum Bapak Usman Sabta ya kepada seluruh kader, nanti akan semakin menguatkan motivasi para kader Partai Hanura untuk kemudian bekerja semakin optimal ke depan. Nah, ini mengenai mesin partai politik, Pak Mukawam mungkin ada pandangan bagaimana kemudian mengefektifkan, mengoptimalkan mesin partai politik terutama untuk 5 tahun ke depan, Pak Mukawam. Ya, pertama bahwa partai sudah pada pasti struktur ya.
Ya, lalu yang kedua adalah teman-teman yang punya jabatan publik. Ya, yang menjadi wali kota, yang menjadi gubernur, yang menjadi wakil gubernur, kemudian yang menjadi anggota DPRD provinsi, kabupaten kota, se-Indonesia. Sekali lagi bahwa bolehlah bahwa ini adalah menjadi salah satu bagian harapan kita ke depan. Ya. Tetapi banyak faktor, banyak pekerjaan, banyak kegiatan yang memastikan bahwa untuk menjadi sesuatu banget di Republik ini harus melakukan beberapa hal. Misalnya kaderisasi dia tidak boleh lupakan, konsolidasi, kemudian bagaimana mengempati, mengapresiasi dinamika perkembangan masyarakat, bagaimana mengapresiasi dinamika kenegaraan, bagaimana kita merespon dinamika yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, regulasi dan lain-lain. Ya. Teman-teman saya di Hanura ini kan teman-teman yang ya pernah menjadi menteri ini, pernah menjadi anggota DPR dan lain-lain. Baik Pak Mukoa, maaf saya harus potong karena kita akan segera bergabung dengan Krakatau Ballroom untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik Fitri. Kader Partai Hanura dimohon tetap berdiri. Undangan disilakan duduk kembali. Mars Partai Hanura. Gelora semangat cinta negeri terpatri dalam jiwa sanubari, sumpah setia untuk berdiri mewujudkan cita-cita bangsa, bersama rakyat bangun negeri di bawah kepemimpinan sejati, bebaskan negeri demi amanah menuju bangsa adil sejahtera. Majulah sumber daya manusia, tegakkan keadilan dan hak asasi, bekerja untuk kemakmuran bangsa dan negara, kesatuan Indonesia. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia, tanamkan kejujuran dan ketakwaan, percayalah hati nurani rakyat bagi perisai kebenaran yang hakiki. Hiduplah Hanura. Bangkit! Jaya!
tenang. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti laporan Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-18 Partai Hanura. Kami silakan Bapak Dr. Andes Edi Siregar, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasto, Pak Pram, dan Pak Dedi mesti kaget melihat saya di sini. Yang kami hormati, Bapak Ketua Umum DPP Partai Hanura, Dr. Usman Sabta, dan Bapak Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, para pimpinan partai politik atau yang mewakili, dan hadir di tengah-tengah kita Gubernur terpilih Pak Pram dan Bang Dul, Pak Mahfud MD, dan ada Pak Dharma Pangrekon. Ya, di sini. Oh, Sekjen Perindo. Oh iya, Pak Sekjen Perindo. Ya, mohon maaf. Para anggota Dewan Perwakilan Daerah, rakyat daerah, dan Laskar Hanura, juga Sri Kandi dan kader Hanura yang kami hormati. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan atas kehadiran, atas ulang tahun Partai Hanura yang ke-18 hari ini, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan. Karena 18 tahun itu sudah cukup dewasa. Jadi untuk kebangkitan kembali Partai Hanura, pada kesempatan ini Bapak Ketua Umum, izinkan kami melaporkan sebagai berikut. Tema ulang tahun Partai Hanura ke-18 adalah bersama rakyat, Hanura mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Peserta seperti kami sebutkan tadi, anggota DPRD dari seluruh Indonesia berjumlah 424. Sebagian tidak bisa hadir karena kesulitan penerbangan dan juga karena APBD yang sudah terpakai sehingga mereka tidak bisa hadir di sini. Kemudian dari Sri Kandi dan Lasmura dan para kader dari kebetulan dari DPD DKI, dari 5 unsur DPC hadir lengkap. Pada kesempatan ini kami juga berbangga dengan kehadiran tadi disebutkan oleh Mbak Tia, kader Hanura, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih daerah Jakarta. Dan sebagai wujud tanda berbahagia kita pada ulang tahun Partai Hanura ke-18 ini, kami mengundang Bapak Sabta Osman Sabta untuk menyampaikan sambutan. Demikian laporan kami, dan tidak ada gading yang tidak retak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kedudukan kami sebagai pelaksana OSI-nya, organizing komitinya, dan mohon maaf untuk kekurangan itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan sampailah kita pada pidato Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura dalam rangka hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sambut dengan hangat. Tunggu sebentar. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Dr. Usman Sabta. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kita sama-sama banggai dan hormati saudara kita Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih Pak Prof, Menteri Kabinet yang sekarang yang telah memberikan kesejukan dalam doanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Saudaraku yang terhormat, orang yang sangat mengerti tentang hukum di Republik ini dan selalu akses dan selalu menjadi tungguan masyarakat Indonesia, Mahfud MD. Di sini hadir seluruh pengurus DPP Partai Hanura, Pak, mendampingi saya dan hadir semua. Dan di sini hadir ketua-ketua dan yang mewakili ketua-ketua partai-partai yang ada di Indonesia hari ini. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, para partai yang hadir. Ada Baskara situ. Ada juga ini partai Pak siapa? Hasto ya. Ada. Aduh ini. Ada ini teman saya ini. Bintang bulan. Oh, ada ini apa? Pelindo. Wah. PBB, Pelindo. Ada lagi PKS, ada PSI, kalau disebut satu nggak habis lagi. Kalau disebut semua ini panjang ini. Ya pokoknya semua yang hadir ya, semua partai-partai yang hadir. Nah ini dia. Oi. Tenanglah kalian, sabar sedikit. Kenapa sih? Tahu nggak kita berada di mana sekarang? Siapa calon yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur? Ada Pramono dan Dul. Aduh, kalau saya sebutin satu-satu ini nggak habis-habis ini ya.
saudara-saudara pengurus DPD Partai Hanura seluruh Indonesia yang hadir dan yang sedang menonton di seluruh Indonesia. Saudara-saudaraku anggota DPRD tingkat 2 dan tingkat 1 yang hadir untuk BIMTEK ini hari. Ada 500-an. Saya terima kasih Bapak Ibu para undangan yang saya muliakan. Saya bangga sekali ini hari ke-18 tahun ini. Semangat kita semakin besar dan semakin tinggi dan tidak pernah menjadikan lawan politik itu menjadi lawan abadi. Kita hanya berpolitik itu pada saat kita bersaing. Setelah persaingan selesai, maka mari kita kembali ke jalan yang benar. Kita tahu semua bahwa dalam perjalanan politik macam-macam gaya dan cara untuk memenangkan dengan segala kecurangan dan kebenaran. Tapi saudara, itulah politik. Tapi apakah politik tidak benar harus kita jalankan, saudara? Apakah harus kita jalankan? Kalau tidak, mari kita perbaiki ke depan. Begitu. Saya sudah mengonsep ini pidato udah hampir 7 hari. Sampai begini, tapi saya pikir begitu saya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian ini yang semangatnya masing-masing ingat kepada bangsa ini, ngapain saya bacain konsep saya? Iya kan? Kenapa? Karena tagline Partai Hanura tidak akan berubah sejak saya pimpin, yaitu berpihak kepada daerah. Siapa yang bukan orang daerah di sini? Tidak ada. Even Jakarta pun orang daerah Jakarta. Padahal pusat ibu kota bangsa ini. Pusat ibu kota bangsa ini. Tapi apakah daerah sudah makmur? Apakah daerah sudah makmur? Mari kita makmurkan daerah. Itu tagline bangsa kita, itu tagline Partai Hanura. Bila mana daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Jadi Pak Gubernur, bukannya DKI makmur terus artinya Indonesia makmur. Insya Allah bahwa nanti DKI lebih makmur dari sekarang. Kan begitu. Jadi kita selalu mendoakan ke depan. Jadi kita lihat apa doa Pak Menteri tadi. Ini Pak Menteri ini doanya untuk bangsa, bukan hanya untuk Hanura loh. Jadi partai-partai memang harus melihat ini sinyal-sinyal dari keagamaan. Karena bangsa kita bangsa yang bermartabat. Bangsa kita mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa kita mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak ada di bangsa lain. Tapi apakah kita mau dibodohin dengan kejorokan-kejorokan, dengan kelakuan-kelakuan tidak benar, dengan pemilihan-pemilihan yang kurang bagus? Maka itu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memperbaiki. Jangan ada musuh sesama anak bangsa, tapi harus anak bangsa yang salah itu menyadari kesalahannya. Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Nah, nanti kalau sudah betul semua, ngapain lagi saya pidato? Iya toh? Semuanya sudah betul. Dan di sini ada partai-partai yang jangan dianggap kecil. Tanpa partai kecil tidak ada Indonesia. Jadi jangan hina partai-partai kecil, jangan hina partai-partai yang tidak lolos, karena dia mempunyai semangat juang yang sama dengan partai-partai besar.
Saudara, saya bangga dengan keluarga besar partai-partai yang hadir. Jadi semua tokoh-tokoh nasional, karena dia membawai dan mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Hebat. Saya mengatakan, kenapa saya berpihak kepada daerah? Karena daerah ini banyak yang belum makmur. Saudara percaya nggak? Jangankan Jakarta, di sebelah Jakarta saja belum makmur, apalagi di daerah yang jauh. Jawa Barat belum makmur pada sebelah. Banjir lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi tugas pemimpin-pemimpin yang akan datang akan berat. Itu sebabnya kita memerlukan satu kerjasama. Dan dimulainya dari sini, dari Jakarta ini. Belum ada daerah-daerah yang bisa mengatasi tentang nasional kecuali Jakarta ini. Belum ada. Sorry ya. Maaf ya. Ya. Saudara, aduh, saya tadi dicegat wartawan. Wartawan ini ramai bener. Itu semua media ada di sini. Tadi MC mengatakan 3. Enggak 3. Hampir semuanya ada loh. Ada Krebo juga di situ. Oi Krebo, apa kabar? Ya. Jadi wartawan ini semakin hari semakin cerdas. Dia nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa. Memang pinter wartawan ini. Dia angkat ini, tapi dia juga bisa jatuhkan dengan gayanya wartawan. Itu hebat. Terima kasih para wartawan. Pers, terima kasih pers. Kenapa saya bicara pers? Karena media itu penunjang kemenangan-kemenangan dan kekalahan orang. Bukan hanya kemenangan, orang juga bisa dibikin kalah gara-gara pers, tahu nggak? Makanya hati-hati. Ngomong jangan sembarangan, ngomong jangan sok tahu, ya kan? Sebab semakin sok tahu, semakin ditulis sama wartawan. Mampus lu. Ya, saudara, partai kita partai bersaudara. Dan saudara berada di Partai Hanura itu indah. Kalau nggak percaya, tanya Hari Lutung ini. Ya kan? Ya makanya mau pergi dia di mana-mana. Ya, nah akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dalam ulang tahun ini. Oh ada Perti juga di situ. Selamat Pak. Ya, terima kasih. Ini pidato saya batalkan. Saudara, bangkit, jaya, menang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Usman Sabta mohon tetap di atas panggung. Kita akan sama-sama melaksanakan pemotongan tumpeng hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura. Mohon mendampingi Sekjen Partai Hanura, Bendahara Umum, para wakil, Ketua Umum, Ketua SC dan Ketua OC, Sekretaris SC dan OC, dan Bendahara OC. Silahkan untuk naik ke atas panggung. Music. Hari ini, hari yang kau tunggu. Kibarkan benderanya. Tambah 1 tahun usiamu, Kibarkan benderanya. kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin,
BMD Bapak Hasto Kristianto, Bapak Pramono Anung dan Dul Bapak Rano Karno bergabung ke atas panggung. Semoga Tuhan Silakan. melindungi kamu dan tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Silakan dipotong tumpengnya Bapak Usman Sabta. Potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga semuanya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya. Ya pemirsa, itu tadi pidato dari Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Usman Sabta di hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura. Saya akan kembali ke Pak Mukoam dan juga Pak Hadi. Tadi ada banyak poin-poin menarik ya dari pidato dari Pak Ketua Umum. Di antaranya mengenai lawan politik tidak ada yang abadi, lawan hanya pada saat bersaing. Bersaing selesai sudah tidak menjadi lawan seperti itu. Mungkin tanggapannya Pak Mukoam. Ya, saya kira politik itu kan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang harus kita letakkan dalam kepentingan kebersamaan. Ya, lah Pak Usman Sabta selaku Ketua Umum menyampaikan bahwa itulah sebetulnya politik itu dalam definisi yang mulia, dia adalah menjadi sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa dan terutama adalah daerah. Nah kan itu kalau kemudian politik itu dimanakan, mohon maaf lah ya, saya ini kadang-kadang Pak Ketua, kadang-kadang melihat makna politik itu dalam makna yang sangat perspektifnya itu negatif. Perspektifnya kadang-kadang itu adalah politicking, perspektifnya itu adalah hanya perilaku-perilaku yang dilihat dalam konteks perilaku bersifatnya personal. Ya, padahal dunia ini terlalu luas lah. Indonesia ini kalau kemudian Fitri tanya misalnya, Pak Mukoam, apa sih yang sangat penting di dalam membangun negara yang ke depan? Dua hal menurut saya yang paling penting harus mendapatkan tempat utama. Satu politik, dua hukum. Kenapa? Politik itu kan hulu daripada semua persoalan, ya. Jadi mau bicara mengenai apa jabatan publik, mau bicara kebijakan, mau bicara budget, mau bicara pemerintahan, ketatanegaraan, ujungnya kan di politik. Nah, kalau kemudian di publik itu ada satu situasi yang dimana politik itu dimanakan dalam perspektif negatif, ya mari kita bertanya para akademisi, ya, perguruan tinggi, aktivis-aktivis, ya, kemudian teman-teman yang di LSM, kita sendiri di partai politik. Ayo kita letakkan politik itu dalam pengertian dalam posisi yang mulia di situ, ya. Karena apa? Politik itu yang mengatur semuanya. Dia tidak berdasar agama, dia tidak berdasar ras, dia tidak berdasar pada suku, dia tidak berdasar pada kaya, dia berdasar miskin. Bicara mengenai rakyat, bicara bangsa ini adalah politik. Nah, jadi karena itu kemudian kalau kemudian orang ada sikap sangat alergi pada politik, saya justru bertanya, orang ini jangan-jangan tidak mempunyai feeling pada yang namanya urusan publik. Jadi begitu mulianya bagi saya politik itu. Politik tempat berjuang, politik tempat merubah. Nah karena itu pada dimensi keagamaan, pada dimensi budaya, pada dimensi nilai-nilai adat istiadat. Ya nilai kebersamaan itu yang kemudian di dalam format kenegaraan, ya politik yang bisa melakukan fungsi mengkonversi itu semuanya gitu. Baik, selanjutnya juga dari pidato Pak Ketum berbicara ataupun mention mengenai berpihak kepada daerah, memakmurkan daerah, Indonesia pun menjadi makmur, Pak Hadi. Ya, saya ingin kembali flashback tadi ya, disampaikan bahwa ini pesan yang sangat positif yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum bahwa Hanura saat ini sangat terbuka gitu ya, sangat terbuka dan siap untuk mendukung gitu pemerintah. Nah, artinya bahwa Hanura juga mengarahkan kepada seluruh kader dalam setiap lapisan yang dipunyai oleh Partai Hanura di daerah untuk juga mendukung kerja-kerja pemerintah daerah. Karena sebagaimana menjadi tagline bahwa jika daerah makmur berarti Indonesia sejahtera.
Artinya kerjaan ini harus dimulai dari daerah. Ketika kerja-kerja di daerah dapat berjalan dengan baik dan kemudian mendapatkan pengawalan yang baik dari semua komponen Hanura yang berada pada posisi-posisi strategis itu, maka pastinya berarti akan memastikan bahwa kerja-kerja dalam upaya menguatkan pembangunan di daerah akan berjalan dengan baik. Nah, kalau itu betul-betul dapat berjalan dengan baik, maka apa yang menjadi tagline tadi bahwa daerah makmur berarti Indonesia sejahtera. Makmur seperti itu. Nah, kembali pada menatap 5 tahun ke depan dari Partai Hanura ini artinya akan seperti apa persiapannya, modal yang disiapkan seperti apa, Pak Mukawam? Saya kira kalau secara teori manajemen ya, kalau kita bicara mengenai bagaimana melakukan sebuah organisasi, ya kan dengan 6M saja kan. Method, manpower dan sebagainya itu kan. Ya. Jadi karena itu kami ya ketua DPC, seluruh komponen partai, kader, menurut saya kalau kemudian lihat hari ini alhamdulillah masih sehat dan Hanura dalam posisi yang mungkin yang paling rendah di dalam perjalanan Hanura di masa-masa yang lalu, ya saya kira ini harus menjadi pemicu, pemantik ya, bahwa ulang tahun kita, kemudian apa yang kita ikhtiarkan, mulai dari DPP, DPD, DPC, kemudian juga di tingkat anak cabang ranting, harus bergerak semuanya. Nggak ada hanya tergantung di DPP, tidak juga tergantung di DPD, tidak juga tergantung di DPC, semua ini, komponen ini. Sama juga ketika kemudian pola yang kita pakai adalah bicara kesejahteraan nasional termasuk kesejahteraan daerah. Hanura mau besar itu tidak tergantung di Jakarta doang. Keseluruhan harus bergerak ini. Nah, mesin inilah yang tadi Viti sampaikan bahwa mesin ini macam apa ini? Ya, ke depannya harus kita kelola betul baik-baik mesin Hanura ini. Ya, yang kurang kita perbaiki, ya. Yang kemudian mundur kita majukan. Yang kurang bagus kita ganti, gitu kan. Kemudian kalau ada regulasi yang menghambat itu organisasi, ya kita benahi kan begitu. Jadi saya kira Pak Oso dan kita pun juga terbuka melakukan itu semua. Jadi salah satunya adalah tadi saya sampaikan pada Pak Wali Kota bahwa ke depan BIMTEK itu harus menjadi sesuatu banget untuk Hanura gitu loh. Baik. Contohnya baru satu hal ini. Salah satunya adalah mengenai BIMTEK ya. Dari Pak Hadi sendiri tanggapannya seperti apa mengenai tema HUT untuk kali ini, upaya untuk mencapainya dan menatap 5 tahun ke depan dari Partai Hanura? Ya sangat tegas gitu ya, bahwa Ketum tadi menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinan beliau, semangat beliau adalah daerah. Maka berarti tugas para kader partai adalah mengawal apa yang menjadi concern daripada ketua umum ini, bahwa concern dari ketua umum ini merupakan concern dari partai, bahwa daerah menjadi fokus utama. Oleh karenanya berarti semua kader yang berada dalam garda ya, kerja partai politik, Partai Hanura harus betul-betul mampu mengimplementasikan dengan baik dan mampu mengartikulasikan dengan baik gitu apa yang menjadi pesan daripada ketua umum. Dan tentunya kami selaku ketua provinsi dan tentunya teman-teman yang lain menangkap hal ini menjadi sebuah kewajiban, sebuah keharusan bagi kami untuk semakin menguatkan kerja-kerja kami ya untuk membawa Hanura ke depan, khususnya untuk 2029 ya, lebih baik. Baik, Pak Hadi dan juga Pak Mukawam, terima kasih. Kita harapkan di peringatan HUT ke-18 ini menjadi momentum untuk memperkuat partai serta memperjuangkan kemakmuran dan juga kesejahteraan daerah. Terima kasih Pak Mukawam, terima kasih Pak Hadi. Baik, terima kasih Metro TV. Oke, dan pemirsa, sudah kebersamaan kita dalam live event untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.